Halo guys, kembali lagi di channel YND Storyland. Di video kali ini, admin akan menceritakan sebuah film action berjudul GT Max yang dirilis pada tahun 2024. Film ini menceritakan tentang sepasang kakak beradik yang terpaksa terjerat kasus kriminal demi menyelamatkan ekonomi keluarganya. Bagaimana keseluruhan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Film dimulai dengan aksi kejar-kejaran di mana para polisi yang terdiri dari unit Alpha, Bravo, dan Charlie sedang mengejar para pencopet yang menggunakan motor T-Max modifikasi. Dalam pengejaran tersebut, unit Bravo tumbang. Karena tak ada bala bantuan, pusat komando memerintahkan unit yang tersisa untuk mundur. Namun unit Alpha dan Charlie tetap melakukan pengejaran hingga akhirnya unit Charlie ikut tumbang setelah menabrak sebuah mobil. Sedangkan unit Alpha yang masih melakukan pengejaran berhasil mendekati para pencopet. Tetapi salah satu copet berhasil menekel motor Alpha yang membuat unit Alpha terpaksa kehilangan jejak target. Sementara itu, di sirkuit Kerala, sebuah pertandingan kualifikasi kejuaraan motocross dunia diadakan. Salah satu teknisi bernama Soli memperingatkan adiknya yang bernama Michael Kerala untuk bersiap karena pertandingan ini akan segera dimulai. Namun Michael terlihat santuy karena ia berpikir tidak ada musuh yang layak dan hanya Kelvin lah musuh satu-satunya yang mendapat sponsor dari Yamaha. Sebelum balapan dimulai, pemilik lintasan sekaligus mantan pembalap motocross dunia bernama Daniel memberikan kata sambutan. Dengan ditemani adiknya yang bernama Heleni, Daniel berharap agar keluarga Kerala bisa memenangkan pertandingan. Akhirnya balapan kualifikasi terakhir pun dimulai. Dalam balapan itu, Michael berada di posisi kedua dengan selisih 2 poin dari Kelvin. Harus mendapatkan posisi pertama untuk menduduki posisi pertama. Iya bedong, kuple. Sesaat setelah balapan dimulai, Michael memimpin di posisi pertama dengan dibayang-bayangi oleh Kelvin di posisi kedua. Namun, lambat laun, jarak antara Michael dan Kelvin kian menipis hingga akhirnya saat di tikungan terakhir, Michael membuat kesalahan dengan melebar dari jalur yang membuat Michael harus puas di posisi kedua. Setelah balapan berakhir, Daniel terlihat kecewa dengan performa anaknya karena tidak bisa meraih juara pertama. Meski Soli membela Michael, Daniel terlanjur kecewa karena balapan tersebut merupakan kesempatan terakhir bagi Michael. Daniel akan menceritakan hal itu saat Michael dan Soli kembali ke rumah. On se retrouve à la maison tout à l'heure, d'accord? On va s'entraîner, on a encore toute la saison, ok? Non, ça suffit pas. C'est le minimum. Di tempat lain, salah satu anggota pencopet bernama Bagong melakukan aksi solo untuk mendapatkan tambahan. Namun, saat Bagong melakukan aksinya, pengendara mobil yang menjadi targetnya memberikan perlawanan, dan karena perlawanan itulah tangan Bagong terluka. Meski aksinya sempat gagal, Bagong berhasil kabur dari lokasi kejadian. Sementara itu, unit Alpha yang dikendari oleh Jack meminta bantuan tambahan karena motor yang ia gunakan belum mampu mengimbangi para pencopet. Jack juga berasumsi bahwa para pencopet akan kembali melakukan aksinya dengan mencuri berlian merah melalui La Borghese Paris.
Namun, kepala kepolisian menolak memberi bantuan karena laporan tersebut hanya berdasarkan asumsi semata tanpa adanya bukti. Ditambah 2 anggota yang terluka saat pengejaran dan beberapa laporan warga mengenai kerusakan fasilitas umum. Les excite, c'est l'adrénaline. Et mes pilotes connaissent les risques. Je considérais comme les pierres les plus rares. Je connais l'état d'esprit de ces mecs. Je vais passer la journée à me faire engueuler, je vais entendre parler de toi. Di tempat lain, Michael mendapat job dari Bagong untuk melakukan balapan dengan bayaran 3.000 euro. Mendengar hal itu, Michael pun setuju menerima pekerjaan tersebut. Beberapa saat kemudian, Michael dan Sully kembali ke rumah. Di sana Daniel menjelaskan mengapa Michael tidak bisa lagi balapan. Setelah Michael kalah dalam pertandingan ini, para investor menarik semua dananya yang membuat Daniel terlilit hutang bank senilai 150.000 euro. Iya benar. Pihak bank ingin Daniel menjual rumah peserta sirkuit Kerala untuk melunasi hutangnya. Karena Daniel tak ingin kehilangan rumah dan sirkuitnya, ia mempunyai sebuah solusi, yaitu menjual motor-motor yang berada di garasi. Setidaknya, dengan motor-motor tersebut, Daniel bisa mendapatkan 100.000 euro. Tentu saja Sully menolak gagasan tersebut karena motor-motor yang berada di garasi merupakan peninggalan ibunya. Mendengar hal itu, Michael berniat membantu dengan menawarkan uang 3.000 euro setelah menyelesaikan balapan. Namun Daniel menganggap balapan yang harusnya Michael menangkan saat ia berada di sirkuit. Bahkan Daniel membandingkan Michael dan Sully yang menurut pendapatnya, Sully lebih berbakat ketimbang Michael. Sully sendiri memutuskan untuk berhenti balapan setelah ia mengalami kecelakaan. Meski Michael kecewa setelah mendengar perkataan bapaknya, namun bakat keduanya sama, hanya saja yang membedakan mentalitas juara dan kedisiplinannya. Les détails, ça me regarde. Je vais vendre les motos. Moi qui avait eu l'accident et pas Sully, ben on n'en serait pas là aujourd'hui. Les combines à 2 balles, tu te les gardes pour toi. Qui est meilleur pilote, Sully ou moi? Enfin, je sais pas. Di keesokan paginya, Michael menyiapkan sebuah motor cross untuk menerima pekerjaan yang Bagong janjikan. Sementara Sully yang tidak mempercayai Bagong memutuskan untuk ikut sebagai seorang teknisi. Setelah mereka tiba, Bagong mengenalkan salah satu rekannya bernama Theo sekaligus teknisi tim pencopet. Setelah perkenalan singkat, Theo mengajak mereka berdua untuk melihat motor yang akan digunakan Michael, sekaligus mengenalkan kepada bos mereka bernama Ilyas yang sedang bertransaksi dengan penadah. Meski Theo terlihat terganggu dengan kehadiran Sully yang tak diundang, namun Sully menunjukkan kelasnya sebagai seorang mekanik dengan langsung mengetahui bahwa motor yang ditunjukkan mereka merupakan motor T-Max yang dimodifikasi menjadi motor trail. Meski sudah dimodifikasi, Sully ragu dengan suspensinya, ditambah torsi yang rendah membuat T-Max akan kesulitan melewati rintangan. Untuk membuktikan perkataan Sully, Ilyas pun meminta Michael untuk menggunakan motor tersebut. Dan alasan Ilyas memodifikasi T-Max untuk mendapatkan motor dengan kecepatan tinggi dan fleksibel, yaitu untuk melewati berbagai macam medan. Sedikit penjelasan mengenai motor T-Max. Produksi Yamaha, motor ini mirip dengan motor NMAX di negeri Konoha. Bedanya, T-Max versi upgradean ini dengan mesin 500cc atau lebih. Sebelum Michael pergi ke lintasan, Theo sempat mempertanyakan mengenai tangan Bagong, tetapi Bagong menjelaskan bahwa ia hanya mengalami kecelakaan lalu lintas biasa. Sementara itu, Michael yang sedang menguji motor mengalami beberapa kendala dengan tenaga yang kurang dan rem yang tidak berfungsi semestinya. Laisse-la faire. Setelah uji coba dilakukan, Sully meminta motor tersebut untuk ditanganinya. Sementara Ilyas yang ingin mengetahui kemampuan Sully mengizinkannya. Di sisi lain, Bagong yang sedang santuy dikejutkan dengan kemunculan Jack. Sementara Jack yang mendapat laporan dari pengendara sebelumnya segera menemui Ilyas untuk mencari Bagong. Sementara Bagong lagi yang tidak ingin tertangkap menggunakan motor milik Michael untuk melarikan diri. Major Delvaux. De école.
Mengetahui hal itu, Jack pun segera mengejarnya. Namun Bagong yang sempat melarikan diri mengalami nasib sial saat ia menabrak mobil yang akan keluar dari parkiran. Akibatnya, Bagong pun tertangkap, sedangkan motor Michael juga ikut ditahan. Setelah melihat kejadian itu, Sully meminta Michael untuk menjauhi Bagong karena tak ada hal baik jika Bagong berurusan dengan polisi. Sully juga meminta agar Michael berbaikan dengan Daniel karena bagaimanapun juga motor yang disita atas nama Daniel. Non, mais tu l'as cherché aussi. Toi, plus jamais tu t'approches de Yacine, c'est compris? Arrêtez de faire la gueule comme des gosses de 10 ans. Beberapa saat kemudian, Sully kembali ke tempat Ilyas untuk meminta pertanggungjawaban atas Bagong. Ilyas yang mengetahui hal itu pun memberikan uang untuk denda motor. Melihat Michael yang sangat patuh terhadapnya, Ilyas pun mencoba merekrut Sully. Namun mengingat Bagong yang berurusan dengan polisi, Sully menolak tawaran tersebut. Di tempat lain, Jack menginterogasi Bagong dengan menunjukkan sarung tangan milik Bagong yang tertinggal. Jack akan melepaskan Bagong jika ia memberitahu informasi mengenai T-Max modifikasi. Meski begitu, Bagong lebih memilih bungkam dan minta seorang pengacara untuk membelanya. Le diamantaire Mazzetti. L'avocat, toi et moi. Doucement, toi, j'ai mal, doucement. Di sisi lain, Sully yang tiba di rumah bertemu dengan Daniel yang sedang berada di garasi. Daniel merasa galau karena harus menjual motor hasil jerih payahnya bersama istrinya. Di satu sisi, Daniel yang terlilit hutang juga harus mempertimbangkan masa depan kedua anaknya. Karena ingin membantu ekonomi keluarganya, Sully pun mengubah pikirannya untuk bergabung dengan Ilyas. Sementara itu, Bagong yang akan dipindahkan melihat seorang napi yang melakukan perlawanan. Sementara Bagong memanfaatkan keributan itu untuk melarikan diri. Rupa-rupanya, Jack dibantu para petugas lain. Ia sudah bekerjasama dengan napi yang membuat keributan. Jack sengaja membiarkan Bagong pergi supaya ia bisa melacak Bagong ketika Bagong kembali ke markasnya. Di keesokan paginya, berita mengenai buronnya Bagong sampai ke telinga Ilyas. Karena kabar tersebut, Ilyas sendiri yang akan mengurus Bagong. Tak lama, Sully pun tiba. Kemudian Ilyas segera membawa Sully ke bengkelnya. Di sana terdapat 2 motor T-Max yang siap dimodifikasi yang harus siap dalam 3 hari lagi. Ilyas menyebutnya T-Cross dan Turbo. Untuk T-Cross, Ilyas meminta agar bisa melewati semua rintangan, dan untuk Turbo Ilyas membutuhkan kelincahan dan kekuatan hingga 230 km per jam. Sementara Sully menyarankan agar suspensi T-Cross ditingkatkan, dan untuk Turbo Sully menyarankan untuk meningkatkan variatornya. Namun sebelum Sully memulai pekerjaannya, ia meminta bayaran 100.000 euro. Dan setelah Ilyas menyanggupinya, Sully pun mulai bekerja dengan Ilyas. Beberapa kemudian, saat Sully kembali ke rumah, ia dikejutkan dengan Jack yang sedang menginterogasi keluarganya mengenai keberadaan Bagong. Michael menjelaskan bahwa Bagong hanyalah teman latihan, sementara Sully hanya bertemu Bagong beberapa kali saja. Karena tidak menemukan petunjuk, Jack pun pergi sambil memberitahukan bahwa motor Daniel sedang ditahan untuk penyelidikan. Setelah Jack pergi, Daniel mulai menginterogasi kedua anaknya mengenai kegiatan yang mereka lakukan tiap malam. Seketika, Sully pun mengeluarkan uang pemberian Ilyas sebagai bukti bahwa mereka kerja untuk membantu melunasi hutang. Meski begitu, Daniel meminta kedua anaknya untuk membiarkannya Daniel mengurus urusannya dan tidak membawa masalah tambahan dengan memanggil polisi ke rumah. À m'amener un flic à la maison. Accusé de vol à la portière avec une arme. Ce genre de merdier. Moi tout seul, on est d'accord? Difficile, mais ça va s'arranger. Di keesokan paginya, Michael terus mengasah skill berkendaranya. Sementara Sully kembali ke bengkel untuk bekerja dengan Ilyas. Sedangkan Ilyas mendapat informasi dari mata-matanya bahwa target yang mereka incar memiliki pengawasan minim, dan sebelum mereka berpisah, Ilyas memberikan sebuah alat pelacak untuk ditempelkan di dekat target. Beberapa hari kemudian, Ilyas puas dengan hasil dari T-Cross yang mendekati sempurna. Begitu pula dengan Turbo yang membuat melesat sesuai keinginan Ilyas. Franchement, rien à voir.
Sementara itu, Bagong yang selama ini menghilang tiba-tiba menghubungi Mikel untuk menawarkan pekerjaan di tempat Ilyas. Awalnya Mikel sempat ragu, namun setelah memikirkan kondisi keluarganya, Mikel pun setuju. Di lain sisi, para polisi yang terus mengawasi Bagong akhirnya melihat Bagong memulai pergerakan. Dan karena hal itulah, Jack memerintahkan beberapa petugas untuk mengikuti Bagong. Namun tak butuh waktu lama Bagong untuk lolos dari pengawasan para petugas. Il monte en scout, on fait quoi? Eh putain, ça sort. Il a changé de blouson. Parce qu'il paraît que vous avez un boulot. Beberapa saat kemudian, Bagong dan Mikel tiba di tempat Ilyas. Ilyas yang tidak melihat hal tersebut pun terpaksa membawa mereka berdua masuk. Bagong yang melihat Ilyas marah mencoba menjelaskan bahwa Mikel merupakan penggantinya. Namun Bagong tidak mempermasalahkan hal tersebut. Yang menjadi masalah, kenapa Bagong bisa dengan bebas menjadi buron dan kembali ke markas dengan bodohnya. Di saat yang sama, Sully pun tiba dari tempat Ilyas untuk melanjutkan pekerjaannya. Sementara Ilyas yang tidak lagi tahan melihat kebodohan Bagong, segera memakai sarung tangan dan menembakkan senjata ke arah Bagong. Ketika Sully melihat kejadian itu, ia pun mencoba menyelamatkan Mikel, namun dihentikan oleh Ilyas. Kemudian Ilyas menyerahkan pistol tersebut ke Mikel. Sementara Mikel yang masih polos menerima senjata tersebut begitu saja. Akibatnya, Mikel secara tidak langsung terlibat pembunuhan Bagong dan Ilyas memaksa Sully menggantikan Mikel untuk berkendara. Tak lama polisi pun datang. Mengetahui hal itu, Ilyas pun memerintahkan semuanya untuk berpisah dan akan memberikan alamat pertemuan kepada Sully. Sedang Sully yang masih tantrum akibat trauma kecelakaan belum bisa mengatasi masalahnya. Tetapi melihat Mikel yang masih shock, akhirnya Sully pun memberanikan diri untuk berkendara. Je suis derrière toi. Sementara Jack dan rekannya menemukan Bagong yang telah tewas. Meski tempat tersebut merupakan bengkel canggih, namun mereka tidak menemukan jejak T-Max modifikasi. Meski begitu, Jack menemukan sebuah denah sketsa yang digambar oleh Bagong mengenai target mereka selanjutnya. Di keesokan paginya, semua motor di garasi sudah dijual untuk melunasi hutang dan hanya menyisakan motor kesayangan ibunya. Sully yang melihat motor tersebut teringat dengan ibunya yang mengajarinya semua tentang motor. Oleh karena itu, Sully bertekad untuk tidak lagi kehilangan keluarganya dengan melindungi Mikel. Sully pun beranjak dari traumanya dengan berlatih berkendara. Dan saat Sully melakukan latihan, Daniel melihat Sully mirip seperti ibunya. Daniel yang ingin mengetahui alasan Sully berkendara tidak mendapatkan jawaban. Meski begitu, Daniel yakin bahwa Sully memiliki alasan kuat dan Daniel yakin dengan keputusan putrinya. On aurait dit ta mère, tu sais, que j'étais en mesure de te protéger et que ça m'arrangeait que tu pilotes plus. Et que tu la vendrais pas. Sebelum Sully pergi, Mikel diminta untuk tetap di rumah dan menyerahkan semua masalah kepadanya. Beberapa saat kemudian, briefing singkat pun diadakan antara Ilyas, Sully, dan Theo. Ilyas memberitahukan bahwa berlian merah akan tiba menggunakan helikopter dan akan ada 2 mobil yang menjadi target incaran. Di saat yang sama, Jack kembali meminta bantuan ke kepala kepolisian untuk meminta bantuan tambahan mengenai pencurian berlian merah. Jack meminta bantuan pasukan khusus untuk dikerahkan. Namun tindakan Jack sebelumnya yang sengaja melepaskan Bagong dan berakhir dengan tewasnya Bagong membuat Jack diminta untuk menyerahkan lencana dan senjatanya. Meski demikian, Jack tidak menyerah karena ia yakin dengan menggagalkan aksi pencurian, Jack bisa menebus kesalahannya. Di tempat lain, berlian merah pun sudah tiba di Paris. Sementara itu, mata-mata Ilyas yang bertugas di sana berhasil mengaktifkan alat pelacak yang menandakan Ilyas dan timnya untuk memulai misinya. Setelah beberapa saat, mobil yang menjadi target tiba di lokasi di mana Sully berada. Dan di saat itulah, Sully sengaja melintas tepat di depan mobil yang mobil tersebut rem mendadak. Disusul dengan 2 buah van yang menabrakkan kedua mobil tersebut, yang satunya terguling dan satunya lagi membawa berlian terjepit di antara truk.
Theo pun mengamankan mobil yang berisi para pengawal, sedang Elias yang merampok berlian tersebut. Setelah berlian berhasil didapatkan, Jack tiba-tiba muncul dengan bantuan denah yang digambar oleh Bagong. Diikuti para polisi yang masih percaya dengan Jack. Akhirnya, kejar-kejaran pun dimulai. Dan sesaat setelah berhasil mengecoh para petugas, Elias menyerahkan berlian itu kepada Theo untuk mengalihkan Jack yang sedang mengejarnya. Namun, Jack yang mengetahui hal itu pun segera mengejar Theo, dan setelah kejar-kejaran singkat, Jack berhasil menyusul Theo dan segera menekan rem motor milik Theo. Karena hal itulah, Theo pun terjatuh, begitu pula dengan dirinya. Kemudian, Theo memanggil Sully yang menggunakan trikos untuk membawa berlian tersebut. Jack yang melihat kejadian itu pun segera beralih target ke Sully. Namun Sully yang menggunakan trikos mampu membuat Jack kewalahan. Meski begitu, Jack gigih untuk mengejar Sully, hingga akhirnya Sully membuat rencana dengan meminta Elias untuk menghentikan Jack. Setelah menerima permintaan tersebut, Elias mengamati jalur yang dilalui oleh Sully dan Jack. Dan dengan kecepatan penuh, Elias berhasil menjatuhkan Jack dari motornya. Setelah keduanya terjatuh, Elias dan Jack terlibat pertarungan singkat. Meski Elias berhasil membuat Jack turun, namun Jack berhasil memborgol Elias bersamanya. Tak lama, Sully pun muncul dengan membawa tas berlian. Ketika Elias meminta kunci borgol untuk melepaskannya, Sully membuang kunci tersebut ke sungai. Sully menganggap Elias sudah tidak bisa memanfaatkannya, dan untuk Sully, Theo, dan Michael bisa bersaksi atas pembunuhan Bagong. Sebelum Sully pergi, ia menyerahkan tas yang ternyata tas tersebut sudah kosong. Setahun kemudian, berkat penjualan berlian, keluarga Kerala berhasil memulihkan kembali karena sirkuit dengan mengadakan lomba kejuaraan motocross. Namun, Jack masih curiga dengan keluarga Kerala yang tiba-tiba mempunyai uang untuk menyelenggarakan balapan setelah keluarga tersebut kelilit hutang. Meski begitu, Jack tidak mempunyai bukti khusus untuk atas keluarga Kerala dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film GT Max. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yande, sampai jumpa di video berikutnya.